Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sinta Malina, dosen Finance Program School of Accounting Bina Nusantara University. Kita bertemu lagi di modul 7 dan kita akan bahas tentang risk and return. Nah, tadi saya udah spill sedikit nih tentang risk and return, yaitu resiko dan tingkat pengembalian. Tujuan sesi ini, siswa-siswi dapat memahami resiko, tingkat pengembalian, suku bunga, dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Tapi pada modul ini kita akan fokus pada pemahaman resiko dan tingkat pengembalian atau risk and return. Ada 3 capaian pembelajaran, yaitu memahami dasar-dasar resiko dan tingkat pengembalian, memahami tipe-tipe investors, dan yang ketiga mengetahui penilaian resiko. Nah, menarik ini pelajaran ini. Kita bahas dulu dasar-dasar resiko dan tingkat pengembalian. Teman-teman akan mengenal namanya portfolio atau portofolio. Ini merupakan koleksi beberapa aset. Artinya kita hanya tidak memiliki satu aset, tapi kita memiliki 2 atau 3 ataupun lebih aset tersebut. Tapi ketika kita memiliki aset, tentunya akan menghadapi resiko, yaitu ketidakpastian untuk tingkat pengembalian dari suatu investasi. Nah, tadi misal saya punya aset, ketika saya membeli aset ini, tentunya saya akan deal with the risk. Ketika saya deal with the risk, tentunya ada tingkat ketidakpastian di sini. Dan yang lebih lanjut, ada total tingkat pengembalian, yaitu total laba atau rugi dari suatu investasi untuk periode tertentu dalam bentuk persentase nilai investasi. Nah, apa sih itu expected return? Tingkat pengembalian suatu aset yang diekspektasi menghasilkan di masa yang akan datang. Terdiri dari risk-free rate plus risk premium. Lebih lanjut lagi, kita akan memahami tentang tipe-tipe investor. Ada 3 tipe investor, risk seeking, risk neutral, dan risk averse. Dan commonly, yang biasanya tipe para investor itu adalah risk averse. Saya bahas dulu dari bawah. Kenapa risk averse? Karena ini adalah sikap investor yang mengharapkan peningkatan expected return sebagai kompensasi dari resiko yang meningkat pula. Misal, saya membeli aset, lalu saya berharap mendapatkan return sebesar 5%. Tapi pada saat yang bersamaan, saya siap untuk kehilangan atau rugi sebesar 5% pula. Artinya, ada angka yang sama di sini sebagai nilai kompensasi. Tapi ada juga tipe investor yang namanya risk seeking atau sikap investor yang cenderung lebih memilih untuk berinvestasi di resiko tinggi tanpa melihat returnnya seperti apa. Dan juga ada risk neutral, yaitu sikap investor yang memilih investasi dengan expected return yang tinggi terlepas dari resikonya. Nah, ada 3 cara untuk melakukan penilaian resiko, yaitu dengan scenario analysis, dengan range, dan dengan probability distributions. Skenario analisis ini bisa terbagi menjadi 3, mulai dari skenario baik, skenario tidak baik, atau skenario medium atau normal. Lalu range, kita melihat selisih dari performa yang baik dan performa yang tidak baik. Dan yang terakhir dari probability distributions. Nah, kita masuk ke sesi kuis dengan soal yang pertama, yaitu sikap investor yang mengharapkan peningkatan expected return sebagai kompensasi dari resiko yang meningkat pula adalah definisi dari A. Risk lovers, B. Risk averse, C. Risk seeking, dan D. Risk neutral. Lalu untuk kuis nomor 2, berikut adalah penilaian resiko, kecuali A. Scenario analysis, B. Range, C. Probability distributions, dan yang terakhir adalah regression analysis. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk mengejarkan kuis ini di akhir sesi. Dan teman-teman bisa belajar lebih lanjut dari Principles of Managerial Finance. Saya yakin teman-teman akan lebih memahami materi hari ini. Demikian materi hari ini dari saya. Kita bertemu lagi di modul berikutnya dan sampai jumpa.